warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil amin. Amma ba'du. Qabla an nabda dirasatana hadzal masa naqra surat al-Fatihah nuhdi tabaha awwalan nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wa sahabati wat tabi'in wasyuhada wassalihin wal ulama'il amilin al musannifin wal fuqaha al muhadditsin wa az-zahidin wa ila jami'i masyayikhina wa masyayikhi masyayikhina wa ila jami'i abaina wa ummahatina wa ajdadina wa man intasaba ilaihim jami'an. Wa thaniyan nad'u biha Allah tabaraka wa ta'ala an yarzuqana uluman nafi'atan wa yubarika fina wa yu'afina wa yuwaffiqana ila ma yuhibbu wa yardah. Al-Fatihah. Suratul Al-Jumu'ah. Oke. Kemarin kita sampai di halaman 12 ya. Ini seharusnya kita setiap pertemuan itu targetnya bisa sampai 5 halaman. Nah, cuma karena nggak tahu, harusnya katanya siang ini jadi bukunya, tapi karena hujan tadi itu nggak bisa diantar. Ya, jadi harusnya Anda sudah pegang semua ini tadi. Ya, tapi karena hujan jadi belum ada kabar lagi ya, sampai sekarang. Tapi nggak apa-apa, kita mulai saja. Karena sekarang waktunya sedikit dibatasi tadi ya, jadi langsung saya bacakan saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kita masih di muqaddimah. Fa yaqulul abduz zalilul faqirur raji li afi rabbihil afwi wa rahmatihi barakatih. Fa yaqulu, setelah amma ba'du, setelah salawat dan juga salam ya, sebagaimana menjadi kebiasaan ya, tradisinya para ulama ketika memulai segala sesuatu, terutama memulai kitab, memulai ngaji, itu selalu diawali dengan hamdalah dan juga sholawat. Nah, setelah itu ya sudah langsung mulai isinya apa penjelasannya. Tapi kali ini kita masih ada di pendahuluan, masih ada di muqaddimah yang menjelaskan. Sekarang kita menjelaskan tentang asal muasal nazaman ini seperti apa. Fayaqulu ya, setelah hamdalah dan salawat itu, fayaqulu kemudian berkata siapa? Al-abdu, seorang hamba, az-zalilu yang hina, yang rendah, al-faqiru yang fakir, yang butuh, ar-raji berharap, li'afwi rabbihi terhadap ampunan Tuhannya, al-afwi yaitu Tuhan yang maha pengampun, pemaaf, wa rahmatihi dan juga mengharapkan rahmat Tuhannya, wa barakatihi dan keberkahannya, keberkahan Tuhannya. Ahmad Ubaidi Hasbillah, saya sendiri, Ibnu Hasan Bisri bin Muhyiddin Ibnu Muhammad Ilyas Al-Jumbani Al-Indonesia, wafaqahullahu ta'ala likulli khairin. Ya, semoga Allah senantiasa membimbingnya kepada segala kebaikan, wa ghafara lahu dan mengampuni untuknya ya, mengampuni dosa-dosanya, menghapus dosa-dosanya untuknya, wali walidayhi juga untuk kedua orang tuanya, walimanin tasaba ilaihi dan juga kepada siapapun, untuk siapapun yang bernasab kepadanya, bernisbat kepadanya, wali masyayikhihi dan juga untuk para gurunya, waliman lahu hakun dan juga kepada setiap orang yang punya hak alaihi, yang wajib baginya, punya sangkut paut dengan penulis ya, yang harus ditunaikan, yang menjadi kewajiban bagi penulis, walil muslimin dan juga untuk segenap umat Islam termasuk Anda semuanya, ajma'ina semuanya tanpa terkecuali, amin ya. Anil muhaddis ai hadil manzumah anil muhaddis. Di awal tadi ya, kemarin kita bicara tentang nazaman ini ya, muhallilun li adabit talab itu ya, wa huwa muhallilun li adabit talab, terus kemudian faqih bidah ya rabbana fi dinina. Nah, sekarang manzumah tersebut adabut talab itu anil muhaddis, dari seorang muhaddis. Ai innana ya, maksudnya innana kami, sungguhnya kami, idznashrahu ya, kami ini idznashrahu mensyarahi, menjelaskan hadil manzumata
Ya, tujuan kami mensyarahi atau latar belakang. Latar belakang kami mensyarahi nadzaman ini hadil manzumata la nuridu, kami tidak menghendaki, tidak menginginkan ilal istifadata kecuali untuk belajar. Istifadah itu apa? Ngambil atau mencari faedah, mencari ilmu. Istifadata kecuali untuk mencari ilmu. Tujuan latar belakang ya. Kenapa tertarik ya saya untuk mensyarahi manzumah ini ya tidak lain tujuannya adalah untuk belajar istifadah wal ihtida ya supaya dapat petunjuk, dapat hidayah bihadil manzumati melalui nazoman ini, melalui manzumah yang tadi kita baca sebelum mulai pelajaran ini, mulai halakoh ini. Allati talaqainaha yang kami dapatkan, kami pelajari, ya kami peroleh. Allati talaqainaha yang telah kami peroleh minal muhadditsi dari seorang muhaddits ya ahli hadis al Indonesi berkebangsaan Indonesia al mustaghili bi riwayatil ahadits yang aktif ya dalam bidang riwayat hadis wa dirayatiha dan juga kajian-kajiannya ya. Nah, sekarang itu orang disebut sebagai muhaddis itu cukup dengan mustaghil bi riwayatil hadis wa dirayatiha. Aktif ya dalam kegiatan periwayatan hadis dan juga kajian-kajiannya, baik itu mendengar ataupun mengajarkan. Nah, itu muhaddis hari ini nggak sama dengan muhaddis zaman dahulu. Dulu orang disebut ahli hadis, wah itu syaratnya harus hafal ratusan ribu hadis. Nah, kriteria atau standar seperti itu bergeser setiap periode, setiap zaman, setiap abad itu bergeser terus. Nanti Imam Asyuti ya dalam Muqaddimah Tadribur Rawi di sana menjelaskan, meskipun tidak dijelaskan panjang lebar, tapi bisa kita pahami bahwa di sana ada pergeseran yahtalifu bi ikhtilafil azman wal amkinah, azminah wal amkinah. Kriteria orang disebut muhaddis itu berbeda-beda setiap masa dan di setiap tempat berbeda-beda, nggak sama. Jadi kalau Anda mendefinisikan ahli hadis itu harus hafal 100.000 hadis, itu hanya salah satu definisi saja. Hanya salah satu kriteria. Cuma kan yang kita pelajari, mungkin kalau kita baca dulu ilmu hadis, mustalah hadis yang entah di Taisir atau di kitab lain, mungkin disimpelkan definisinya menjadi itu. Ya, menjadi definisi standarnya standar hafalan. Nah, standar hafalan itu berlaku kapan? Berlaku ketika dulu memang belum ada tradisi tulis, sehingga orang yang hafal ratusan ribu hadis, nah itulah yang disebut sebagai muhaddis, sebagai bukti bahwa dia itu orang yang betul-betul aktif dalam dunia hadis, baik itu belajar ataupun mengajarkan. Ya karena nggak ada bukti karya. Nah, makanya kemudian yang punya hafalan sekian banyak melakukan rihlah, nah itulah muhaddis. Tapi setelah rihlah berhenti, tradisi menghafal sudah bergeser menjadi tradisi tulis. Abad ke-4 Hijriah, abad ke-5 Hijriah.